Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala din Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, ikhwan muslimin, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan sehat iman Islam. Tentunya kita semua bersyukur masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita rasakan dalam momentum menjelang bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan sehat iman dan Islam. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus ditingkatkan melalui mengimplementasikan diri kita bersyukur senantiasa dalam ucapan, dalam hati dan juga tindakan. Dan mudah-mudahan salah satu syukur tersebut yang kita lakukan bisa mendekatkan diri kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil muslimin, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itu saya sendiri akan menyampaikan dari keutamaan kita menjelang bulan puasa. Salah satu bagian dari rahmat Allah menurunkan bulan yang diberkahi agar kita senantiasa kembali kepada kesucian, kembali kepada Sang Ilahi, Sang Pemilik, bahwa hidup di dunia ini termasuk salah satu untuk membersihkan diri dari jiwa dan raga. Salah satu puasa adalah bagian dari rukun Islam yang tentunya wajib dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Ada beberapa dari keutamaannya, diantaranya adalah salah satu rukun Islam di bagian yaitu wa shaumu Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadan, yaitu rukun Islam yang ketiga adalah menjalankan puasa wajib bagi setiap muslim. Dalam hal ini dikatakan salah satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, qala ya Rasulullah, inna Nabi Muhammad SAW bunyal Islam ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat, dan yang kedua adalah menjalankan sholat, yang ketiga yaitu wa ita'uz zakat, yang keempat wa shaumu Ramadan, dan yang kelima wahijul bait atau naik haji ketika kita mampu. Dalam rukun Islam tentunya kita sudah diwajibkan selagi kita masih sehat, masih diberikan umur panjang dan tidak ada maudarat, beberapa hal yang menjadikannya puasa tersebut atau rusaknya kepada diri kita, termasuk dalam keadaan ketika kita tidak diwajibkan, yaitu dalam anak-anak atau belum akil balik, ataupun dalam kondisi hamil yang memang menjadi madaratnya bagi janin, ataupun orang tua yang memang sudah pikun ataupun dalam kondisi tidak diperbolehkan dalam kesehatannya. Yang kedua yaitu salah satu puasa itu bagian dari untuk menghapus diri kepada setiap orang yang melakukannya atau setiap makhluknya. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim,
man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah mengharap atas iman ataupun dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan dihapus atau dihilangkan dari tahun yang lalu. Hadis riwayat dari Al-Bukhari nomor 38. Tentunya kita semua bersyukur atas nikmatnya Allah, bahwa setiap puasa adalah salah satu ujian bagi kita semua agar manusia sendiri merasakan begitu besar apa yang diberikan oleh Allah berupa dari setiap kekurangan kita dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dari kelaparan, kita diuji dari haus ataupun yang lain, adalah salah satu bentuk bahwa pengorbanan iman dan Islam kita semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari puasa tersebut adalah mengharap atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari siksanya Allah dan juga digolongkan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An Abdillah bin Jabir mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, faqala ya Rasulullah anna rajulan sa'a ya Rasulullah faqala ara'aita idza sholaital maktubah wa shoma ramadhana wa uhilat al halali wa haramat haram wa lam uzidat ala dzalika syai'an udkhulul jannah qala na'am, rawahu Muslim. Abu Abdillah Jarir An-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika kamu telah mengerjakan sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu, ataupun berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, aku tidak menambahnya dengan suatu apapun, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Begitu Rasulullah ditanya tersebut, Rasul menjawab, Inna lillah fi kulli yawmin isqa'i minan nar fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslim da'watu yada'u biha fastayajiblah. Yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari atau di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doanya dan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Basyar. Dikuatkan lagi salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Inna tabaraka wa ta'ala ataqi fi kulli yawmin lailah yakni fi Ramadan wa inna li kulli muslim fi kulli yawmin wailatin da'watul mustajabah. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka setiap hari ataupun di malamnya. Setiap hamba dari mereka yang punya doa yang mustajab yang dipanjatkan melalui bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dalam keterangan ini bahwa kita tentunya manusia yang berharap atas segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia banyak khilaf, dosa dan juga banyak kekurangan. Maka dari itu bulan puasa salah satu momentum yang paling baik untuk menghapus dosa-dosa kita, dari dosa yang terkecil maupun yang besar, dari yang samar ataupun yang jelas, ataupun yang secara zahir dan batin kita. Tentunya utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa selalu berdoa agar kita selalu dituntun dalam kehidupan yang baik, diberikan petunjuk ihdinas syiratal mustaqim, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, taufik dan hidayahnya. Demikian dari beberapa kultum. Kesimpulan dari beberapa hal yang kita ambil di bulan puasa adalah ada 3. Yang pertama adalah berpuasa salah satu kewajiban sebagai umat Islam tanpa terkecuali. Yang kedua,
momentum bulan puasa adalah salah satu doa yang mustajabah, agar kita diberikan kemampuan menjalaninya, maka utamanya adalah kita selalu membersihkan diri dari dosa-dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Yang ketiga adalah bulan puasa salah satu kita jalankan setiap muslim seluruh dunia, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongannya, dan senantiasa mudah-mudahan ditempatkan kita tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, banyak kurangan mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.